Halo guys, jadi ini cuma mau share tentang Samsung S24 Ultra. Kemarin itu, bukan kemarin ya, tahun lalu kita ada beli. Ini Samsung S24 Ultra yang RAM 12 GB, memori 512, dan juga ini hanya dilengkapi dengan uh, tipe C kabel yang berfungsi sebagai kabel charger dan juga kabel data. Nah, kesulitan yang kita hadapi itu adalah susahnya kita atau was-was ya, was-was untuk nyari kabel dan charger yang sesuai. Nah, apalagi kalau misalnya memang kita istilahnya beli flagship ya. Istilahnya beli flagship itu ya pasti kita mau yang terjaga juga kualitasnya dari segi baterai dan ya kenyamanan lah saat dipakai. Nah, ini sangat berpengaruh dari bagaimana kabel dan charger yang kita gunakan saat melakukan charge ya. Nah, selama 1 tahun ini alhamdulillah aman-aman aja. Tapi kemarin memang ada isu ya, beberapa Samsung itu, Samsung series S24, yang dimana setelah update UI 1 UI 8 itu malah banyak yang kesulitan fast charging 2.0. Makanya ini saya mau coba sharing apa sih bedanya Samsung fast charging biasa sama Samsung fast charging 2.0. Soalnya itu bukan juga dari softwarenya ya, tapi memang ke arah jenis kabel yang digunakan dan juga chargernya. Jadi buat teman-teman yang waktu membeli Samsung terus coba beli adapternya, nah ini saya coba mau sharing adapter atau charging dan kabel yang saya gunakan. Nah, waktu awal itu sempat mau beli yang kayak gini ya, Samsung adapter yang agak murahan, dan ini ya soalnya ini buat tablet, ini buat travel untuk ini ya, untuk charger dengan kapasitas 7 watt. Ini soalnya lebih cocok untuk tablet seperti Samsung Tab A8 dan lain-lain. Nah, kemudian karena saya pikir wah, ini untuk memilih charger ini adalah bagian dari investasi. Makanya saya beli ini. Ini Samsung charger super fast charging. Ini kemarin harganya sekitaran 800 ribuan ya. Sekitar 800 ribuan. Nah, ini ada dilengkapi dengan dua colokan port tipe C2 dan tipe A atau USB 1. Di sini sudah ada keterangannya. Untuk yang atas sini ini 65 watt, bawahnya 25 watt, dan bawahnya lagi adalah 15 watt. Nah, selama saya pakai ini sih alhamdulillah aman ya. Aman, cuman memang kesulitannya adalah kabel. Di ini tidak dilengkapi dengan kabelnya. Nah, makanya saya coba beli kabel di Tokopedia. Kabelnya itu kabel 5 ampere ya, karena kalau saya coba pakai ini tidak muncul fast charging 2.0 nya. Nah, nanti kita cek sebentar. Jadi saya beli kabel ini merek, ini katanya sih mereknya Samsung ya, Samsung. Dia 5 ampere, di sini ada tulisannya 5 ampere. Nah, 5 ampere di sini. Nah, cuman kendalanya adalah ini juga sama tidak memunculkan Samsung fast charging adapter Samsung fast charging 2.0 nya. Nah, nanti sebentar kita coba. Oke, sekarang kita coba Samsung adapter ini super fast charging. Dimaksud apakah muncul logo 2.0 di layarnya atau tidak. Nah, ini kita coba pakai charger bawaan. Untuk Samsung S24 Ultra sebenarnya maksimal inputnya itu bisa di 45 watt. Sedangkan charger ini tadi kita lihat untuk Samsung bawaan ya, ini saya beli di official store Samsung offline di Pontianak. Ini keluarnya itu ada 65 watt, 25, dan maksimal di 15 watt. Nah, untuk fast charging 2.0 itu selalu berada di port 65 watt. Sekarang kita coba lihat. Nah, di sini cuman muncul fast charging tanpa kode
tanpa tulisan 2.0 ya. Sekarang coba lihat dari sini baterai ini charge rate-nya bisa sampai 5 watt. 5 watt itu berarti sekitaran 20 watt. Kita lihat buka di sini. Nah, ini dia. Ini 20 watt ya. 20 watt, 23 watt. Nah, ini sebenarnya sudah bagus juga meskipun nggak muncul 2.0-nya karena dia sudah main di sekitaran 20 watt. Nah, sebenarnya teman-teman kalau awal kita charging itu dia nggak akan langsung naik 20 watt, beberapa karena dia memang menyesuaikan si handphone, smartphone-nya si Samsung juga menyesuaikan dan dari chargernya juga menyesuaikan. Jadi tidak usah khawatir kalau dia tidak naik, berarti ada background atau activity yang mungkin dirasa dia akan memakan banyak resource. Dia akan melakukan stop fast charging dulu gitu, nggak langsung 20 watt. Kalau lihat di sini masih konsisten 20 watt dengan charger bawaan. Nah, kita coba dengan bukan charger ya, dengan kabel bawaan. Kita coba ganti dengan yang saya beli kemarin. Ya, kita coba cabut. Sudah dicolok dan di sini kelihatan dia belum naik. Nah, ini udah mulai naik. Kita coba cek. Nah, sini tadi cuma muncul fast charging aja ya. Tadi cuma muncul fast charging aja. Kita lihat di sini dia tidak stabil ya, tidak stabil. Kita lihat di sini dia sama sekali tidak stabil bahkan di 5 ampere yang tadi ya, sangat tidak stabil. Kita lihat di sini ya, main-main di 3 ampere, berarti sekitaran 3 ampere berarti 12 watt. Jadi memang betul-betul harus beli di official atau di rekomendasi yang memang dia itu ori ya, karena seperti ini bukan, saya juga nggak yakin ori atau enggak, tapi di situ di statement bahwa ini ori, banyak testimoni, terus pas datang itu ya kardusnya juga meyakinkan ya, meyakinkan. Nah, kardusnya di mana itu ya? Nah, udah nggak tahu di mana ada kardusnya nih. Nah, ini stabil 3 watt, 3 ampere berarti cuma 12 watt. Jadi ini tidak rekomendasi sih. Berarti kemungkinan ini harus dihindari penggunaan kabel yang meskipun harganya mendekati ori tapi dia tidak rekomendasi. Nah, bagaimana misalnya kalau kita punya lebih dari 2 handset ya. Handset misalnya di sini saya punya Poco, ada juga Pocophone. Ini ada Pocophone. Nah, sementara ini saya merekam ini adalah Vivo. Saya juga punya Samsung Tab A8. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana kesesuaiannya ya. Nah, bagaimana kalau kita tes dengan adapter ini ya. Ini saya punya Samsung A8 di sini. Samsung Tab 8. Coba colok. Nah, karena dia charger kabel bawah Samsung A8 ini menggunakan kabel tipe A atau tipe C. Saya charger. Oke, di sini udah muncul ya. Di sini dia 10 watt. Di port yang 15 ampere ya. Dan untuk tablet memang nggak boleh terlalu tinggi ya, karena memang yang diutamakan juga untuk tablet tipe ini ya, yaitu ketahanan baterainya juga, dan juga memang Tab A8 ini pada zaman sekarang ya 2025 itu bukan flagship dan juga menengah lah ya, menengah untuk pada saat keluar 2023 kah 2022. Nah, jadi kita stabil dari 10 watt, jadi memang bisa dibilang
adapter asli dari Samsung ini adalah yang paling bagus ya sejauh ini. Kita coba pas dia mati. Pengisi daya di sini, pengisian daya cepat. Jadi ini sudah bisa dibilang bagus dan memang sudah standar lah ya. Nah sekarang yang jadi kendala adalah kita biasanya tidak cuma memiliki satu atau dua gadget ya, banyak gadget yang lain. Nah, itu di sini coba kita trial bagaimana kalau kita colok ke adapter yang lain, apakah hanya berfungsi pada perangkat Samsung atau tidak. Nah di sini ada Poco F2 Pro. Nah kemarin saya ada beli kabel juga, ini lumayan banyak kabel karena di rumah ada banyak gadget ya. Ini ada kabel namanya Fumi ini diklaim bisa 100 watt. Nah kita coba colok ya, kita coba colok di sini dulu 25 watt. Di sini muncul pengisian daya cepat untuk F2 Pro. Untuk F2 Pro dia itu kalau dengan bawaannya sendiri dia itu munculnya adalah turbo ya, turbo mi charge. Nah kalau tadi kita lihat dia tidak muncul. Nah sekarang kita coba tekan ya, kita pakai yang di 25 wattnya di sini, ada 65 wattnya. Oke, sini tetap tidak muncul, tapi muncul isi daya cepat. Kalau saran saya untuk smartphone Xiaomi, kalau dia tidak sesuai dengan chargernya, mendingan cari charger asli atau yang betul-betul support dengan dia. Karena pengalaman saya sudah beli dua Poco dan Xiaomi kemarin, Xiaomi Redmi ya, tipe Redmi itu tiba-tiba soket power atau ada isu power lah ya muncul gitu tiba-tiba aja, padahal kita nggak pakai terlalu berlebihan. Nah oke. Sekarang bagaimana dengan kabel ini ya, bagaimana dia dengan Samsung S24, apakah match, bisa muncul pengisian daya cepat 2.0 atau hanya super fast charging. Nah sini muncul ya, ini cuman super fast charging saja, bukan bukan ini ya. Coba lihat dulu. Sini dia cuman di 2, 3, oke mulai naik 3, 27 ampere. Nah, tidak seperti kabel bawaannya ya. Nah kita coba lihat, ini kita reset dulu. Nah, dia cuma oke 15, 18, tapi dia bukan 2.0 ya, belum ada nih yang munculin 2.0 nya, meskipun di sini sudah sempat 19, tapi 19 ini lihat memang masih diatur voltasenya, masih diatur dayanya dari handphone. Kita lihat di sini. Oke. Nah, sampai sekarang belum stabil ya, masih diatur. Oke. Nah. Sekarang kita coba dengan kabel yang juga baru saya beli kemarin. Mana tadi kabelnya? Itu ada kabel dari Baseus ya, kabel dari Baseus diklaim bisa di 100 watt. Ini kabelnya, kabel Baseus ini sih kemarin katanya bisa 20 watt, cuman sepertinya ada kendala di di pengaman auto chipnya ya, karena dia ternyata sering error. Kita coba colok. Sini hanya muncul super fast charging ya, tetap tidak memunculkan juga ininya. Nah ini kalau dilihat ini dari layar ini tidak tidak konsisten, cuman memang ini naik turun, tetap naik turun seperti yang muncul di layar tadi.
Nah, sini tetap dia naik turun untuk menyimbangkan, tapi kalau memang di awal dicolok itu dia bukan super fast charging 2.0, berarti bukan. Nah, ini ternyata bukan juga, tidak match ya, tidak match 2.0. Oke, sekarang kita coba kabel yang lain. Ini saya beli kemarin juga, ada kabel TPC atau TPC 120 watt dari Tranyo. Colok. Sama, masih tidak muncul ya, masih tidak muncul dia. Colok. Masih tidak muncul super fast chargingnya, meskipun sudah dicolok di sini ya. Jadi memang ya, tapi minimal sih super fast chargingnya itu kedetek ya, bukan fast charging only. Oke, sekarang kita coba ambil kabel yang lain ya. Nah, kemarin, nah tadi saya ada beli juga ini kabel Baseus juga, tapi ini yang tungsten 100 watt. Kalau lihat perbandingan besar kabelnya seperti ini, tangan saya lumayan tebal ya, lumayan tebal. Ini dari produknya Baseus. Saya suka di Baseus karena variatif ya, banyak pilihan. Nanti linknya kita taruh di deskripsi juga. Oke, kita colok di sini 65 watt, apakah Baseus untuk yang tipe ini ya. Ini kenapa saya beli ini, karena ini diklaim kuat ya, klaim kuat. Kalau kita bandingkan dengan produk kabel sejenis apa ya, Iger yang biasa dijual di Playworks, di mall-mall itu. Nah, ini sih mirip-mirip sih. Kita coba colok. Nah, tetap tidak muncul super fast charging. Nah, kita lihat bagaimana. Nah, ini oke, tapi di sini stabil ya, bukan stabil ya, sudah dapat 24, 25. Dapat 7 watt, 6 watt, 5 ampere ya. 5 ampere berarti sudah 20 watt lebih, 57. Oke. Nah, ini udah 59 tadi ya. 59 tadi berarti udah 27 watt ya. Oke. Kalau lihat berarti kalau ini bisa dibilang stabil ya, stabil. Tapi belum dapat si 2.0-nya. Ini saya coba cabut ya. Oh ya, keunggulan dari untuk kabel charge dari Baseus ini ya, di sini dia bagus kayaknya, ini juga solid. Nah, ini juga kerasanya tuh agak mewah ya, tapi ya tiki-tiki kayak gitu ya. Di sini ada indikatornya kalau dia full ya. Kalau dia charging, di sini ada indikatornya. Nanti kalau misalnya sudah full sih, infonya tuh klip-klip satu-satu gitu. Dan ini sudah menyesuaikan handphonenya. Jadi dia akan mengecas dulu full semampunya dia ya, misalnya 20 watt, 30 watt, terus habis itu turun untuk menyesuaikan. Nah, itu teknologi super fast charging Samsung memang seperti itu. Jadi tidak usah khawatir kalau naik turun, hanya ya jangan sampai dia itu kurang dari 5 watt. Nah, itu ada apa-apa itu. Kecuali dia sudah mau full kurang 5 watt, lalu kurang 5 watt, nah itu normal lah. Kita coba ganti. Sama satu lagi kabel dari kabelnya. Oke, ini adalah kabel dari Anker ya. Ini ada kabel dari Anker. Kita coba. Karena Anker ini memang produk, bisa dibilang produk premium juga ya, produk premium. Anker. Kita coba. Yang memang Anker ini sudah di mana-mana ya, sudah di mana-mana itu udah betul-betul dia itu adalah salah satu brand yang solid dengan supporting gadget ya, termasuk dengan charger dan kabel. Oke,
Sekarang di sini masih muncul super fast charging ya. Jadi belum muncul juga super fast charging 2.0-nya. Lihat di sini sama dengan basis tadi. Sini bisa langsung full charge di 20 watt. Oke, dia udah turun di 3 ampere, berarti ke 12 watt ini. Jadi memang susah juga ya untuk mencari rekomendasi kabel yang sesuai dengan bawaan dari si chargernya ini. Kenapa saya beli yang 3 ini, karena saya bisa colok di laptop saya. Ini sudah terbukti bisa colok di laptop, ini di HP, ini bisa di powerbank dan lain-lain lah, atau TWS nya, TWS juga bisa. Dan nah ini kita lihat memang belum support fast charging juga. Nah, biasanya kalau sudah fast charging itu di atas ini harusnya ini ya berubah ya. Tadi ini stabil sih, tidak naik turun ya kalau kita lihat. Nah, makanya untuk rekomendasi kabel yang sesuai, soalnya saya sudah beli lagi satu. Nanti kita coba cek apakah dia bisa men-trigger super fast charging 2.0-nya. Nah, cuman ada yang bisa dibilang agak aneh juga ya. Agak aneh. Anehnya itu kalau adapter ini nggak bisa ngeluarin 2.0, yang anehnya beberapa power bank atau adapter lain itu bisa terdetek 2.0 bahkan dengan kabel yang sama. Oke, coba kita lihat di sini. Saya punya power bank dari Ugreen total 100 watt. Ini Ugreen, dia kapasitasnya itu 20.000 mAh. Ini tipenya kemarin tip modelnya itu PB720. Ini model PB720. Dia bisa 100 watt. Nah, kita coba lihat di sini. Oke. Nah, ini udah ya. Enggak bisa tadi ya. Nah, sekarang kita coba pindahin yang ini ke sini. Apakah dia muncul charging 2.0-nya? Oke, kita lihat. 1, 2, 3. Nah, muncul kan? Muncul di situ super fast charging 2.0. Jadi bisa dibilang sumber apa namanya 2.0 ini tergantung adapternya kali ya. Karena di sini malah kedetek 2.0, dan secara teknologi, soalnya di artikel belum ataupun di forum belum ada menyebutkan perbedaan antara si 2.0 ini dan pendahulunya. Tapi banyak saya lihat di forum sih harusnya nggak masalah. Yang penting di situ tetap muncul super fast charging. Nah, kalau di sini kita lihat tadi muncul kan. Nah, sekarang kita lihat di bagaimana input dayanya. Nah, kita lihat input dayanya super fast charging 2.0, dia nggak langsung naik berapa watt juga ya, tapi pelan-pelan. Namanya juga power bank ya, nggak bisa langsung tiba-tiba naik, karena itu bisa merusak smartphone kita. Apalagi memang smartphone tidak boleh terlalu sering dilakukan colok di power bank. Karena stabilitas tegangannya itu beda. Ini yang biasa bikin baterai itu kembung. Cuman kita lihat tadi ya, kita colok di port 100 watt. Kalau di port 100 wattnya si si powerbank ini Ugreen PB720 tadi, ternyata bisa munculin super fast charging 2.0 nya. Bagaimana dengan kabel yang lain? Nah, mungkin karena kabelnya ya, ini angker. Kita coba dengan kabel yang lain. Kita coba dengan kabel si Baseus ya, Baseus tungsten yang tadi ya. Ini Baseus tungsten. Coba lihat. Ini juga muncul super fast charging 2.0. Jadi memang adapternya juga belum menjamin bisa ngeluarin 2.0-nya. Nah, ini harus memang dari Samsung nggak ada rekomendasi ya. Dan rekomendasi untuk 2.0 ini harus menggunakan charger apa, karena saya sudah coba beli yang orangnya juga memang tetap nggak keluar gitu. Nah, 2.0 pun nggak langsung full ya kayak tadi ya.
sini stabil. Kalau saya baca sih 2.0 itu perbedaannya sama 1.0 sebelumnya, kalau super fast charging sebelumnya itu dia langsung full dan turun, tapi sebenarnya tidak konsisten juga artikelnya. Karena kalau saya lihat, kalau menggunakan adapter memang dia akan langsung charge full, habis itu pelan turun naik lagi, pelan turun naik lagi. Nah kalau powerbank memang seperti ini, dia terdetek tinggi ya super fast charging, tapi di aktualnya itu ya dia mulai dari bawah dulu. Apalagi untuk powerbank yang bagus, nah itu udah langsung full ya, dari bawah dulu, pelan-pelan. Nah tadi kita lihat tidak muncul juga ya 2.0 nya. Nah sekarang bagaimana dengan kabel bawaannya? Karena kalau kabel bawaannya ternyata support 2.0, berarti ini kembali ke chargernya. Sekarang kita coba yang kabel bawaannya. Oke. Nah di sini cuma muncul fast charging, berarti memang ada pengaruh dari kabel ya, kabel juga. Jadi ini betul-betul memang tidak ada standar yang jelas ya menurut saya, karena saya menggunakan Samsung S9 juga dari dulu. Sebelumnya memang tidak ada ini ya, harus dengan menggunakan adapter bawaannya Samsung agar bisa lebih maksimal. Oke. Sip. Oke, bagaimana dengan kabel yang si Tranyo? Saya coba Tranyo, apakah dia juga 2.0? Nah ini tadi hijau, berarti dia bisa tuh, dia hijau itu kalau di sini ya infonya ya, saya kurangnya juga ya, belum firm juga. Katanya kalau ketika dicas di sini yang muncul itu hijau itu super fast charging, biru itu adalah super fast charging 2.0. Nah, nanti silahkan dibuktikan sendiri ya. Nah di sini jadi yang terangnya ini udah dari powerbanknya udah memberikan daya di atas 10 watt juga, jadi masih ya. Nah untuk yang terangnya ini ternyata dia cuma di super fast charging 1.0. Makanya nggak muncul di sini. Cuma fast charging tadi sudah muncul ya, super fast charging 1.0. Coba colok ulang sini. Nah nanti kalau misalnya ini hijau, itu katanya sih katanya itu cuma support 1.0, tapi kalau biru dia support 2.0. Nah ini hijau ya, hijau. Kita coba nanti yang 2.0 apakah betul biru, saya belum ingat juga tadi. Oke, sekarang kita coba satu kabel lagi. Ini kabel yang si Fumi. Oke, kita colok. Oh dia cuma support fast charging juga. Oke. Jadi kalau yang mana tadi? Baseus yang satu lagi ya, Baseus yang satu lagi. Coba colok. Nah ini 2.0 ternyata hijau juga. Itu bukan itu ya. Itu bukan related ke situ ya. Ternyata dia hijau juga meskipun dia 2.0. Oke. Sip, jadi kesimpulannya bisa jadi ini memang datang dari adapternya juga. Kalau tidak salah sih katanya adapternya juga punya penyesuaian kapan dia bisa 2.0 dan kapan bisa enggak. Tapi kalau dari hasil trial kita, ternyata di ini nih belum, dari sejumlah kabel yang saya coba belum ada yang support fast charging 2.0 ya. Nah, kita tunggu kabel yang baru datang juga ya. Nanti yang datang bagaimana, apakah dia support fast charging 2.0 atau enggak. Nah cuman tadi untuk Baseus misalnya saya sudah pakai selama 6 bulan ya Baseus ini sebenarnya dulu kan support fast charging 2.0, cuman setelah update One UI ini jadi tidak support. Makanya ini kan biru dan 2.0, awalnya biru. Nah ini support nih, nah ini colok di sini nih. Nah jadi memang jangan sampai memang adapter ini mempunyai spesifikasi tegangan tertentu ya, atau waktu tertentu atau penyesuaiannya tertentu itu dia support 2.0. Seperti ini tadi muncul kan 2.0 yang muncul. Ini kalau kita lihat sekarang ini masih 15 watt kalau di pembacaan di sini di displaynya. Mungkin di kamera enggak tertangkap ya. Di sini ada
13 watt. Nah, sini 3,2 ampere. Jadi memang bisa jadi karena itu ya, bisa jadi karena ada prakondisi dari chargernya itu sendiri. Oke, mari kita coba dengan beberapa kabel yang lain ya. Kita cabut. Tadi angker ya. Nah, angker ini sudah terjaga image brandnya sebagai top ini ya, top apa namanya, support gadget yang bisa diandalkan lah sesuai dengan harganya. Kita coba. Nah, ini memang masih super fast charging, belum 2.0. Jadi agak aneh ya, bisa jadi memang dari adapternya. Jadi adapter ini sejauh ini, adapter ini yang cocok 2.0 adalah si Baseus tadi ya, si Baseus yang apa, yang display ya, Baseus yang display. Sekarang kita coba Baseus juga, tapi ini yang tungsten. Apakah dia sudah muncul 2.0 nya? Oh, ternyata enggak. Berarti dari beberapa kabel yang saya coba, yang cocok 2.0 ini adalah si Baseus display 100 watt. Nanti saya kirimkan linknya di deskripsi ya. Oke, ini untuk yang adapter Samsung tip model apa namanya, modelnya ini EPT630. Ini super fast charging. Ini tidak menyebutkan 2.0 sih, tapi tadi ternyata ada kabel juga yang support 2.0. Nah, nanti teman-teman boleh cek out yang baru beli Samsung flagship series. Nah, nanti bisa jadikan rekomendasi. Nah, ini kalau kita lihat tadi 65 watt ini support untuk 3 output, ada 65, 25 dan 15. Kalau dari deskripsinya untuk penggunaan 65 dan 25 misalnya dipakai barengan, itu bisa yang di atasnya bisa 45, di bawahnya 20 watt. Terus kalau misalnya dipakai 3, yang di atasnya ini hanya maksimal di 25 watt, di sini juga 25 watt, dan di sini hanya 10 watt ya, 15 watt ya. Ini kan 65 ya, 65. Nah, ini cuman support 15 watt, cocok kan? 25, 25, 15. Nah, itu tadi untuk yang Samsung adapter ini. Overall dia bisa support 2.0, tapi harus menyesuaikan kabelnya juga. Dari beberapa kabel yang saya coba tadi, nanti kita update lagi yang akan datang nanti ya, itu ternyata yang support si Baseus 100 watt display tadi, Baseus 100 watt display. Nah, cuma itu yang cocok tadi, yang lainnya nggak cocok. Tapi ketika dicolok di power bank Ugreen, ini power bank Ugreen 20.000 mAh PB720, ternyata dia bisa terdetek di super fast charging 2.0. Oke. Oh iya, saya lupa ya, ini katanya kan bisa outputnya 65 watt ya. Nah, kita colok di sini, di tadi CU display. Oke, ini display, kita coba colok di sini pakai dia support 65 watt. Ini tidak terlihat ya mungkin ya di apa namanya, di layar sini, tapi nanti saya coba kirimkan fotonya bahwa dia memang support 65 watt. Nah, sekarang bagaimana dengan charger yang lain? Kemarin saya coba sudah beli, karena itu tadi ya, saya dengan 3 gadget saya harus membawa sebanyak ini agar bisa traveling ya, kemana-mana dengan anak, dengan istri. Belum lagi kalau kita lihat ya, kita punya banyak gadget yang lainnya seperti kipas mungkin, atau mungkin ya jam tangan anak saya juga. Nah, dengan semua ini lumayan mengambil space juga ya, apalagi kalau charger biasanya kita masukkan ke kantong, dan ya harusnya kita travel itu dengan tidak perlu dengan beban yang banyak, tapi harusnya lebih enjoy gitu, ringan bawaannya. Nah, saya udah beli ini angker atau adapter
Angker ya, adapter angker. Sudah beli adapter angker. Ini adapter angker 140 watt, dan ini sudah saya pasangkan bukan casing ya, bukan case, soft case ya, soft case, biar lebih cakep aja lah. Nah, ini hasilnya dalam ada tulisan 140 watt. Nanti saya kirim deskripsi link juga. Setelah dipasangkan casing seperti ini ya lebih bagus lah ya, dan saya lihat memang ini harganya lumayan juga, hampir mendekati dengan charger asli Samsung. Samsung ini sebenarnya harganya sekitar 890-an lah ya, 880 ya kalau nggak salah. Dapat diskon ya, ini harganya 900 ribuan. Angker dengan display, dan ini ada 4. Kalau yang punya Samsung itu cuma 3, kalau angker ini ada 4. Sini kita lihat ini 140 watt ya, punya Samsung 140 watt di sini. Yang kedua juga 140 watt, yang ketiga, port ketiga C3 itu 40 watt, dan yang terakhir di port USB itu 33 watt. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana angker ini dengan kompatibelnya ya. Bagaimana angker kompatibelnya dengan Samsung. Oke. Sekarang kita udah colok. Ini muncul 140 watt dan ada animasi-animasi ya. Kalau dia tidak tersuplai, ada animasi-animasinya seperti ini. Animasi dia lagi tidur nih. Oke, sekarang kita coba dengan charger bawaan Samsung. Charger bawaan Samsung kita colok di yang 140 watt di sini, di port 1 ya. Muncul 2.0 nya. Oh, ternyata nggak muncul, tapi tetap muncul di super fast chargingnya, tetap muncul. Di sini juga sudah muncul displaynya. Jadi keuntungannya bisa muncul display. Ada beberapa menu di sini. Ini untuk menu temperatur, mengetahui temperatur. Ini lama kerja operasinya. Ini total watt yang keluar, dan ini detail per portnya. Ini keluar sudah 30 watt. Kita coba cek apakah betul 30 watt. Oke, dia sudah turun ke 15 watt tadi. Sini sudah turun ke 15. Lihat di sini. Oke, betul dia bermain di sekitaran 15 watt ya, 12 watt, 11 watt. Oke, berarti overall dengan bawaannya dia bisa support super fast charging juga ya. Oke, kita cabut. Kita coba menggunakan kabel dari angker sendiri ya, kabel bawaan angker sendiri. Ini soalnya satu paket ya dengan kabel ini sebenarnya. Jadi charger ini satu paket dengan kabel angker ini support 240 watt. Nah, kalau infonya sih untuk dua port ini tuh support 140 watt. Nah, kita coba buka di sini. Jadi kita coba colok di power bank ya, apakah betul dia bisa support 140 watt. Oke, sekarang kita colok. Oh, ternyata dia support super fast charging 2.0 untuk Samsung ya. Nah, ini menarik nih. Ternyata dengan kabel angker, adapternya kita ganti, dia malah support 2.0. Jadi ya, memang ada kesesuaian antara kabel ya. Nah, sekarang charger bawaannya Samsung ya, Samsung. Kita coba colok di sini. Nah, di sini muncul nih. Di sini port 2 dia sampai 60 watt. Oke, berarti kita bisa confirm ya, kabel bawaan Samsung ini bisa support sampai 60 watt juga. Oke, coba lihat totalnya berapa. Oke, ini bisa 70 watt. Oke, sekarang kita coba kabel yang lain ya. Oke, sekarang kita coba dengan kabel yang lain. Coba dulu. Oke, cabut. Ups. Kita coba pakai Baseus tungsten ya. Baseus tungsten. Ini Baseus tungsten. Kita colok di port 1 C1. Kita lihat apakah dia support 2.0. Oke, ternyata dia support 2.0. Lihat di sini displaynya 16 watt.
Nah, ternyata dia support 2.0. Oke, ini menarik ini. Nanti ada kesesuaian, ada kesesuaian antara kabel dan adapter atau source-nya. Sekarang kita coba BIOS display dan tranyo tadi ya, tranyo dan display. Oke. Nah, daripada kita coba satu-satu, kita coba colok ya, masing-masing colok di sini. Tranyo di port 2, BIOS display 100 watt di port 1. Oke. Coba colok. Oke, dia support 2.0 juga. Lihat di sini, dia support 2.0 juga. Di sini displaynya masih mengatur ya. Ya, sepertinya masih kalibrasi juga dari handphonenya, karena kita colok pasang, dia melakukan secure ya, melakukan pengamanan, jangan sampai ada ternyata terdetek arus yang tidak normal gitu. Nah, nanti perlahan dia akan naik pastinya dari handphonenya sendiri. Nah, kita coba menggunakan tranyo ya. Nah, seperti ini sudah mulai naik, di sini sudah muncul, karena masih melakukan kalibrasi ya. Kita coba cabut dan pasang si tranyo. Tranyo ini support 120 watt. Kita coba pasang. Oke, ternyata tranyo hanya support di super fast charging, meskipun kabel yang lain tadi ya, kabel yang tadi support di super fast charging 2.0. Jadi tranyo ini kita confirm ya, dia tidak support untuk super fast charging. Tapi bagaimana dengan outputnya? Sekarang kita coba outputnya di sini. Itu sudah colok, saya sudah keluar. Sini bisa 60 watt ya, 60 watt muncul. Jadi ternyata ada kesesuaian antara charger dan juga ini ya, bawaannya. Sekarang kita coba satu lagi, si FOMO, apakah dia support 2.0? Oh, ternyata dia tetap nggak support 2.0, masih di super fast charging. Ini pembacaannya. Oke, si total ya sudah 77 watt ya, watt. Jadi bisa dikonfirmasi memang ada kesesuaian antara charger, adapter dan kabelnya. Nah, untuk itu kita coba charger ya, karena si charger Anker ini ada sudah ada kabel bawaan. Kita coba colok menggunakan kabel bawaan ini dan kita monitor bagaimana outputnya, apakah stabil atau tidak. Ini support 2.0. Kita tunggu ya. Ini kita sambil charger dengan power bank. Oke, sekarang sudah 47 watt. 47 watt itu 31 watt masuk ke sini dan 16 wattnya masuk ke smartphone ya. Sekarang kita coba siksa si Ankernya lagi, seberapa kuat dia bertahan kalau kita colok semua. Nah, sini saya akan coba colok ke jam tangan ya, ke gadget. Oke, sini 47 watt. Kita coba colok sini. Masih muncul, bisa disuplai dengan daya rendah sesuai dengan kebutuhannya. Ini total sudah jadinya 50 watt. Kita coba colok lagi ya. Kita coba colok di laptop. Kita coba colok di laptop. Kita naikin dulu. Oke.
Nah, ini saya punya laptop EliteBook HP. Ini ada colokannya ya. Nih, EliteBook HP-nya kita coba colok nanti di sini. Nah, dia menggunakan di port 2 ya, port 2. Kenapa port 2? Karena untuk laptop itu sebaiknya dioperasikan atau daya chargernya itu minimal 65 watt. Kenapa 65 ya? Memang untuk apa namanya? Untuk laptop itu rata-rata chargernya itu adalah 65 watt. Nah, sekarang kita coba di yang di port 2 140 watt. Terus ini di sini. Oke, udah tercolok. Sekarang kita lihat di sini. Charger di sini juga. Ini charger. Oke, di sini masih charger juga. Sekarang sudah tercolok semua. Totalnya itu ada 60 watt. Kita lihat di sini. Untuk laptop ini mungkin ngecasannya rendah karena nggak pakai ya. Kita coba hidupin dulu. Oke, sini sudah naik 42 watt. Sekarang kita lihat totalnya. Ini sudah 73 ya. Oke. Nah, sekarang buat untuk nyiksanya kita coba tukar ya. Kita coba tukar untuk di port 3. Port 3 ini untuk yang ke power bank. Kita coba naikin. Kita tukar dengan yang di port 1 atau si smartphone si Samsungnya. Saya coba ke sini. Kita lihat di smartphone muncul charging only. Nah, sekarang kita lihat di port 3 ya. Port 3 itu bukan IC, artinya IC itu berarti dia ada intelligence ya, intelligence chipnya. Nah, di sini kita lihat sudah 70 watt. Ini sebenarnya karena sudah mau full ya, karena sudah mau full, jadinya dia agak cut di 60 watt bukan di 65. Nah, secara standar sih ini sudah mewakili ya, artinya untuk charger laptop 65 watt, power bank dan lain sudah bisa, sudah mewadahi lah untuk semua ya, masuk dengan beberapa smartphone. Nah, sekarang kita coba lepas ya, saya naikkan dulu filmnya. Oke, tadi di laptop sudah dicolok, sudah bisa ya. Ini keluaran di bawahnya 9 watt karena dia tidak bisa support untuk fast charging. Oke, kita cabut. Soalnya untuk powerbanknya juga kita cabut ya. Kita cabut di sini. Untuk laptopnya juga. Nah, laptopnya kita pasang aja kali ya. Cabut aja dulu. Nah, kita coba dengan handphone yang lain. Nah, untuk ini kita pasang di sini. Nah, sekarang saya mau coba bagaimana kompatibelnya. Apakah kompatibel charge angker ini ya, adapter angker ini dengan gadget yang lain, seperti Pocophone ataupun Vivo dan lain-lain. Nah, sekarang kita coba ini tadi ya, menggunakan charger bawaan. Kita coba ambil ini Poco F2 Pro. Kita lihat muncul isi daya cepat tadi muncul ya. Isi daya cepat muncul di sini. Isi daya cepatnya muncul. Ini dengan tablet. Oke. Aman, pengacian daya cepatnya muncul. Di sini juga terbaca 15 watt. Nanti overall bisa masuk semua. Nah, bagaimana dengan Vivo? Nanti kita Vivo juga harusnya masuk ya.
Oke, kita sambil cas dulu. Ini nah, jadi kita cek coba di port 3 nya ya. Port 3 nya ternyata dia cuman mengisi daya di sini. Coba lepas saya cuma mengisi daya, bukan fast charging. Jadi bisa disimpulkan untuk fast charging yang bagus di alat terankar ini hanya di port 1 dan 2, di C1 dan C2. Untuk C3 dia ternyata nggak support fast charging. Kita coba di sini ya. Oke. Kita coba di tablet. Oke, dia cuma mengisi daya. Jadi memang disimpulkan di port 3 ini, meskipun ada keluaran dayanya. Jadi port 3 meskipun ada keluaran dayanya, ternyata dia tidak support untuk fast charging. Seperti itu. Berarti mungkin di port 3 ini cocok untuk gadget-gadget ya. Gadget-gadget seperti TWS dan lain-lain. Jadi itu tadi review dari gadget atau adapter power untuk HP Samsung S24. Kita udah review, ada 2 charger ya. Si charger Anker yang bisa support sampai 140 watt, dan juga charger Samsung yang bisa support sampai 65 watt. Jadi sudah ada review bagaimana masing-masingnya matching atau tidak untuk bisa men-trigger super fast charging 2.0. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf karena ini cuma share aja ya, dan semoga bisa kita sharing tipe-tipe kabel juga ya, tipe-tipe kabel atau charger yang support untuk Samsung S24 atau S2 series. Thank you. Terima kasih dan jangan lupa di komentar.